Selamat malam, perkenalkan saya Dr. Salma, dokter yang sedang bekerja di klinik saat ini. Sebelumnya, ibu saya minta identitasnya ya. Ibu dengan nama siapa? Umurnya berapa tahun, Bu? 22 tahun. Untuk ibu pendidikannya? SMA. SMA. Untuk pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Untuk alamatnya? Kira Kuda. Baik, Ibu. Ibu ada keluhan apa, Bu? Ada gangguan di sebelah Telinga, jadi gak kedengar ya, Bu ya? Nah, kalau yang satunya lagi kedengaran atau enggak? Kedengar. Kemudian ada keluhan lain tidak, Ibu? Tidak. Nah, baik. Ibu, dari kapan Ibu itu keluhannya? Sudah lama. Sudah lama. Baik. Kemudian, apakah pernah ke dokter sebelumnya? Belum pernah ya, Bu? Ini baru pertama kali. Nah, Ibu apakah ada anggota keluarga Ibu yang mempunyai keluhan yang sama? Tidak. Baik. Nah, Ibu, baik, kita sekarang akan melakukan hearing examination yang tujuannya adalah kita biar tahu ya fungsi dari pendengaran Ibu bagaimana, apakah masih normal atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Nah, sebelum kita mulai pemeriksaan, yang pertama kita akan cuci tangan terlebih dahulu. Ini ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama, ini ada hand sanitizer, ada hand gloves, kemudian ada sendok juga sebagai alat pengganti, dan ini kemudian ada ini sebagai lampu di kepala atau headlamp. Nah, yang pertama kita akan cuci tangan dulu terlebih dahulu 6 langkah menurut WHO. Nah, setelah itu kita akan memakai masker. Di sini saya sudah memakai masker. Tidak lupa ininya ditekan untuk membentuk ke posisi hidung. Kemudian setelah memakai masker, kita memakai ini hand lamp, dan tidak lupa juga kita memakai hand gloves. Nah, setelah kita pakai headlight, kemudian kita cek dulu apakah headlight ini cahayanya berfungsi atau tidak. Nah, baik. Setelah itu kita akan mulai pemeriksaan kepada pasien, di mana kita akan periksa kedua sisi telinga dari pasien. Nah, kedua sisi telinga dari pasien. Kemudian kita pastikan tidak ada cermin. Lalu kita tarik telinga pasien dan pastikan tariknya itu ke belakang dan ke atas agar out ear cahayanya itu lurus. Kayak ini, mungkin seperti ini. Bentar, Ibu. Nah, setelah itu kemudian kita periksa telinga pasien pakai otoskop. Nah, untuk otoskop ini kita pegang di telinga pasien dan menarik telinga ke belakang dan ke atas, dan kita simpan di jari kelingking agar stabil. Nah, di sini pegang otoskopnya itu dengan tangan kanan untuk telinga yang kanan. Ini telinga yang mana, Bu? Kiri. Kiri ya, Bu. Yang kanan dulu, Bu, bentar. Nah, baik. Setelah itu telinga yang kiri ya, Bu. Nah, baik. Nah, pastikan setelah pemeriksaan
telinga yang tadi juga dan sisi sebelahnya sudah diperiksa, kita pastikan juga bahwa dari kedua telinga ini tidak ada kelainan. Nah, kemudian yang pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah voice test, di mana voice test ini dilakukan dengan jarak 1 meter dengan posisi pasien yang menyamping seperti ini. Kemudian kita mulai dengan telinga yang normal. Tadi ibu yang masih normalnya yang mana? Yang kanan. Yang kanan. Ibu bisa duduk sebelah sini dulu, tengah-tengah. Nah, baik. Nah, ibu di sini telinga ibu yang kanan akan diperiksakan ya satu persatu. Kemudian telinga yang tidak diperiksa diberi masking voice seperti jam. Ini jam saya buka dulu. Nah, saya akan memeriksanya yang kanan. Jadi ibu letakkan jam ibu di sebelah kiri, di telinga kiri. Silakan ibu. Nah, baik. Setelah itu ibu, saya akan ngebisikin beberapa kata ke ibu. Nanti ibu ulangi ya bu ya. Nah, ibu boleh sebelah sana duduknya. Nah, ini berjarak 1 meter dengan bisikan kursi, Kursi. kaca, Kaca. lampu. Lampu. Ya. Nah, baik ibu. Selanjutnya beralih ke telinga sebelah kiri ya bu. Nah, lampu, kaca, buku. Nah, baik. Di sini untuk intensitas pendengaran pasien ini kan ada 3 ya bu, normal, mild, moderate atau severe atau profound hearing loss. Nah, tadi sudah dilakukan kedua sisi dan sisi sebelah kiri ibu adalah yang terganggu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan Rhino test, di mana kita akan duduk berhadapan dengan pasien. Dan saya duduk sebelah sini lagi ya bu. Ibu silakan menghadap kepada saya. Nah, lalu kita mulai dari telinga yang normalnya dulu. Nanti ibu pegang ini ya bu. Ini namanya fork di satu sisi dengan satu tangan. Nanti saya akan tempelkan tuning fork ini di dekat telinga ibu. Nanti kalau udah agak dengar suaranya, ibu bisa angkat tangan ya bu ya. Ya, coba ya bu. Sebelah kanan dulu ya bu. Ada suaranya bu? Ada. Kalau sudah tidak terdengar, bisa angkat tangannya. Sudah. Baik. Sekarang kita ke sebelah kirinya. Nah, baik. Nah, di sini untuk setelah itu kita tadi udah menggetarkan tuning fork, disimpan di mesin bone satu sisi sampai pasien tidak bisa mendengarnya. Lalu kita pindahkan ke telinga eksternal. Tadi bapak ibu tidak kedengaran ya bu ya suaranya, dan sudah dicek lagi ke satunya. Nah, di sini interpretasinya adalah bahwa telinga kiri dari ibu tadi nggak kedengaran ya bu ya, getaran dari tuning forknya. Baik. Nah, setelah itu kita akan melakukan Weber test, di mana kita akan pegang tuning fork, kemudian kita getarkan tuning forknya dan tempatkan di jidat atau di kepalanya. Nah, baik. Di sini bisa ditempelkannya di sini di jidat atau di sini di kepalanya. Baik, saya akan getarkan. Yang kedengarannya sisi belah mana bu? Sebelah mana? Kanan. Kanan? Ya, baik. Nah, baik. Untuk interpretasinya, karena tadi ibu yang terdengar sebelah kanan, berarti sisi telinga ibu yang ada gejalanya
dan ada kelainannya atau abnormalnya itu ada pada sebelah kiri. Nah, baik. Setelah itu kita akan melakukan audiogram interpretation. Kita awali atau mulai dengan melihat audiogramnya, lalu tentukan chart mana yang menunjukkan telinga kiri dan telinga kanan. Kemudian di audiogram tuh ada beberapa bagian untuk yang kiri dan yang kanan. Lalu kita tentukan keparahan hearing loss dari pasiennya. Nah, biasanya itu diberi tanda. Kalau buat yang kanan biasanya warna merah dan yang kiri itu biasanya warna hijau. Kemudian untuk ibu, interpretasinya adalah setelah dilihat audiogramnya, di mana yang kanan itu keduanya itu tuh sama, itu kurang dari 25. Sedangkan kalau yang kiri itu ibu lebih dari 25. Nah, seperti itu ibu. Lalu kita tentukan keparahan hearing loss-nya, yaitu ibu tadi yang kiri itu lebih dari 25 dBHL ya bu. Nah, itu tuh berarti dia tuh udah masuk ke abnormal. Soalnya 0 sampai 25 dBHL itu normal, 26 sampai 40 dBHL itu mild loss, kemudian 41 sampai 60 dBHL itu moderate loss, kemudian 61 sampai 80 dBHL itu severe loss, dan lebih dari 80 dBHL itu very severe loss. Nah, kita lihat jarak antara bone and air conduction ya. Tadi sudah dilihat. Kalau yang bone conduction sama air conduction-nya dari telinga kanan dan kiri. Tadi untuk ke telinga kanan ibu, bone sama air conduction-nya itu tuh kurang dari 25 dBHL, jadi normal. Kalau yang kiri itu lebih dari bone sama air conduction itu lebih dari 25 dBHL, jadi itu nunjukin bahwa itu ada kelainan. Nah, setelah itu kita tentukan tipe hearing loss dari setiap telinga. Ada beberapa macam. Yang pertama ada normal, ada sensorineural, ada konduktif, dan ada mix atau campuran. Lalu kita akan melaporkan hasil pemeriksaan kepada ibu, yang dimana tadi bahwa telinga yang kiri itu ada gangguan, yaitu bone sama air conduction itu dia lebih dari 25 dBHL. Mungkin seperti itu ibu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan Sherman-Romberg test. Ibu bisa berdiri tegap ibu. Ibu bisa berdiri dulu. Nah, menghadap ke sini ibu. Nah, sudah mungkin seperti ini. Nah, lalu di sini tumit sama jari kakinya menyentuh bu, tangannya nyilang di dada. Nah, sudah. Lalu kita akan berdiri di belakang pasien seperti ini dan menjaga pasien pasien kehilangan keseimbangan. Nah, ibu bisa tutup matanya bu. Nah, baik. Kemudian kita lihat apakah arah kita lihat arah jatuh pasien. Ibu jatuhnya ke tidak ada arah jatuh. Berarti di sini normal responnya pasien bisa mempertahankan posisinya. Nah, di sini ibunya termasuk ke normal respon, di mana ibu masih bisa mempertahankan posisinya seperti ini. Nah, baik ibu sudah. Nah, selanjutnya masih berdiri ibu. Saya akan melakukan di sini adalah tandem gait test. Ibu berdiri ya bu. Kemudian tadi tumit sama jarinya itu di lantai dan juga tangannya nyilang lagi bu. Nyilang lagi. Nah, ibu bisa lihat ke depan bu. Lihat ke depan. Ibu jalan, ibu bisa jalan 3 langkah. Nah, baik. Nah, di sini normal responnya pasien bisa bergerak tanpa adanya gangguan. Nah, ibu baik, silakan duduk lagi. Nah, baik ibu. Dari pemeriksaan ibu tadi, setelah kita cek juga bahwa ibu itu ada gangguan di telinga sebelah kiri. Dimana dari beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama dari voice test, yang tadi ibu ngulangin kata, ibu tuh tidak bisa menyebutkan 80% dari apa yang saya katakan untuk telinga sebelah kiri, sedangkan untuk telinga sebelah kanan ibu normal. Nah, kemudian untuk rain test tadi, ibu itu saat saya pasangkan tuning forknya,
ibu gak bisa dengar yang sebelah kiri setelah saya tempelkan di bone mastoid bone-nya. Nah, seperti itu ibu. Kemudian untuk paper test tadi yang dipegang di sebelah sini. Nah, ini ibu tuh kedengarannya tuh di sebelah kiri. Nah, itu menunjukkan lateral dari sebelah kirinya ibu itu ada kelainan. Lalu untuk selanjutnya di audiogram interpretation, ibu tuh tadi bone sama air conduction-nya itu tuh lebih dari 25 dBHL untuk sebelah kiri. Itu menyebabkan menginterpretasikan bahwa telinga sebelah kiri ibu ada abnormal. Lalu untuk sharpen roundback test tadi ibu bisa mempertahankan posisi ibu, dan untuk yang jalan kaki tandem gait test juga ibu tadi bisa mempertahankan posisinya tanpa adanya jatuh gitu ibu. Nah, ibu mungkin seperti itu pemeriksaannya. Baik, untuk selanjutnya saya akan melepas masker saya dan akan melepas juga lampunya, dan akan melepas juga sarung tangannya. Lalu setelah itu baik ibu, nanti untuk obatnya bisa diresepkan kembali. Baik, terima kasih ibu. Sama-sama.